Tekanan pemerintah Hindia Belanda memunculkan semangat kebangsaan dalam diri rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rasa senasib sepenanggungan dan berkembangnya organisasi etnis, kedaerahan, keagamaan, dan organisasi-organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk bergerak bersama-sama. Selain itu, berkembangnya berbagai paham baru yang mengajarkan langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa juga mempengaruhi semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Berbagai peristiwa yang terjadi di luar negeri memompa semangat kebangsaan rakyat Indonesia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam peperangan menjadi inspirasi rakyat Indonesia bahwa Asia mampu mengalahkan Eropa. Pergerakan berbasis kebangsaan tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara terjajah di Asia dan Afrika lainnya. Pada video ini akan dibahas beberapa organisasi yang memunculkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Yang pertama adalah Sarekat Islam atau disingkat SI. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam. Didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo di Solo. Karena adanya persaingan tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok di pasar Klewer. Sarekat Dagang Islam atau SDI bertujuan untuk melindungi kepentingan pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, pada 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan setahun kemudian, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. SI semakin berkembang hingga pada tahun 1915 anggota SI mencapai 800.000 orang. Terjadi perubahan nama SI menjadi Partai Sarekat Islam pada tahun 1925. Dan Partai Sarekat Islam menetapkan tujuan pergerakan mereka, yaitu merdeka secara Islam. Pada tanggal 25 Desember 1912, 3 serangkai yang terdiri dari EFE Douwesdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indisch Party. Perkumpulan ini mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Setahun kemudian, saat Belanda memperingati 100 tahun hari kemerdekaannya, Belanda meminta rakyat Indonesia untuk ikut memperingatinya juga. Namun, 3 serangkai menolak dan menerbitkan sebuah artikel yang berujung dengan diasingkannya 3 serangkai. Pada tahun 1908, didirikanlah Perhimpunan Indonesia oleh orang Indonesia yang ada di Belanda dengan nama Indisch Vereniging. Beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1922, berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. 3 tahun setelahnya, diubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. IP membuat sebuah manifesto perjuangan yang kemudian terrealisasikan pada saat Sumpah Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakan Kongres Pemuda I dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 12 Agustus 1928. 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, dibacakanlah Ikrar Sumpah Pemuda, diikuti dengan berdirinya Indonesia Muda pada tahun 1930. 8 tahun kemudian, diadakan kembali Kongres Pemuda III di Yogyakarta. Tahun 1927 merupakan tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan dari partai yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Sayangnya, pada tahun 1929, tokoh-tokoh PNI diadili oleh Jepang.
Setahun sebelum PNI bubar, Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Setelah dibubarkan, tokoh-tokoh PNI seperti Sartono membentuk Partindo, sedangkan Hatta dan Syahrir membentuk Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, berdiri partai-partai lain seperti Parindra dan Gerindo. Tahun 1939 dibentuk sebuah federasi dari beberapa organisasi politik yang bernama GAPI. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatur Indonesia, seperti membagi 3 daerah pemerintahan militer, sistem pemerintahan berdikari di daerah kependudukan, dan propaganda 3A. Tak hanya itu, Jepang juga mengizinkan atribut-atribut negara Indonesia beredar, namun harus didampingi dengan atribut Jepang. Pemerintah Jepang mendirikan dan mengizinkan organisasi-organisasi sosial seperti Gerakan 3A yang bertujuan untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang mendirikan Putra dan dipimpin oleh 4 serangkai yang malah memanfaatkan organisasi ini untuk konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Di tahun yang sama, didirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur untuk menarik hati golongan Muslim. Selain di bidang sosial, Jepang juga mendirikan organisasi semi-militer seperti Seinendan yang digunakan untuk mempersiapkan rakyat Indonesia bela negara. Ada juga Fujinkai yang anggotanya terdiri dari kaum wanita di atas 15 tahun untuk latihan semi-militer. Keibodan dan Heiho adalah organisasi yang didirikan untuk membantu polisi dan tentara Jepang. Serta yang terakhir adalah PETA yang didirikan pada 3 Oktober 1943. PETA adalah pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan khusus dari Jepang. Di samping itu, perbudakan atau yang disebut Romusha tetap terjadi di masa kependudukan Jepang. Romusha dikerahkan untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, seperti membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta, jembatan, dan sebagainya. Para gadis desa dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur untuk para tentara Jepang. Selain sumber daya manusia, Jepang pun mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Jepang mengambil alih aset perekonomian Belanda dan rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Pada 20 Maret 1942, muncul larangan pengibaran bendera merah putih. Kaum pergerakan pun mengambil beberapa sikap atas Jepang yang ingin menjajah Indonesia. Pertama, dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang sebagai batu loncatan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh kelompok ini sering disebut kolaborator dan banyak membantu melalui perjuangan diplomasi. Tokoh-tokoh kelompok ini, beberapa di antaranya adalah pemimpin Putra. Kedua, dengan melakukan gerakan bawah tanah. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok radikal atau keras, karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Gerakan bawah tanah yang dilakukan berupa gerakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang. Beberapa tokoh yang terkenal dari kelompok ini diantaranya adalah Syahrir, Subarjo, Sukarni, A.A. Maramis, Wikana, dan Chairul Saleh. Ketiga, yaitu dengan perlawanan bersenjata. Ada beberapa perlawanan bersenjata masyarakat Indonesia kepada Jepang di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Aceh terjadi karena menentang peraturan yang diterapkan Jepang. Dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Plieng, Aceh, yang kemudian ditangkap dan ditembak mati. Lalu, perlawanan di Singaparna yang disebabkan karena menentang ritual Seikere atau menyembah matahari. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Kemudian, perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian
yang disebabkan oleh pungutan padi yang terlalu tinggi. Rakyat Loh Bener dan Sindang memberontak, namun perlawanan berhasil dipadamkan oleh Jepang. Pemberontakan Peta atau Pasukan Pembela Tanah Air di Blitar merupakan perlawanan terbesar rakyat Indonesia. Pemberontakan dimulai pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dan berakhir dengan para pejuang diadili oleh Jepang. Supriyadi sendiri tidak diketahui nasibnya hingga sekarang. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa penjajahan. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang. Pada masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan di bidang perkebunan, seperti pembukaan lahan baru dan pengenalan jenis tanaman baru. Hal ini membawa perubahan dalam bidang ekonomi, yaitu naiknya kegiatan ekspor-impor hasil tanaman. Selain itu, juga ditemukannya tambang, dan rakyat mulai dikenalkan dengan mata uang. Sarana transportasi dan komunikasi mengalami perkembangan, seperti dibuat kereta dan jalur telepon. Persebaran penduduk juga terjadi karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah-daerah. Dalam bidang budaya, terjadi perubahan seperti berdirinya bangunan bergaya Eropa, tarian-tarian Barat, penyerapan bahasa yang berupa kosakata, penyebaran agama Kristen, dan gaya berpakaian Eropa di lingkungan keraton. Sedangkan beberapa perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang adalah putusnya hubungan perdagangan dengan dunia dan adanya pembatasan ekspor. Selain itu, Jepang mewajibkan rakyat membayar pajak yang tinggi, sehingga kemiskinan luar biasa dan angka kematian tinggi. Dalam bidang pendidikan juga terjadi penurunan. Perubahan yang terjadi dalam aspek kebudayaan adalah usaha Jepang untuk menjepangkan Indonesia. Namun, muncul banyak perlawanan dan pada tahun 20 Oktober 1943 berdiri Komisi Bahasa Indonesia. Nah, itu adalah sedikit video review tentang pembahasan bab 3, khususnya subbab ketiga, yaitu mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Lalu tugas paket 3 ini apa saja? Tugas paket 3 ini yaitu mengerjakan evaluasi latihan soal halaman 202-203, pilihan ganda dan esai saja ya yang dikerjakan. Tidak perlu soalnya kalian tulis, tapi cukup jawabannya saja yang kalian tulis. Nanti hasil kerjaannya bisa disubmit ya melalui Office 365. Terus nanti Mister bisa cek kalau kalian sudah kirim. Jangan lupa beritahu Mister kalau kalian sudah kirim ya. Mister tunggu jawabannya. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Bye bye.